Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Tanah Teluh. Kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada kala itu, nampaknya Pak Badri sekarang mengerti bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah kejadian biasa, namun ada dalang yang tengah melakonkan aksinya. Dan ia harus mencari dalang itu sekarang. Ya, demi panti asuhan, Pak Badri bergegas kembali ke panti supaya anak-anak dan juga yang lainnya tidak bingung mencarinya. Sesamanya di rumah, Pak Badri belum melihat tanda-tanda adanya anak-anak panti dan lainnya. Agaknya mereka masih di pemakaman. Baguslah, pikir Pak Badri. Pak Badri segera masuk ke dalam rumahnya dan sebelum itu memastikan kalau rumahnya masih kosong kala itu. Tok tok tok. Pak Badri mengetuk pintu. Ia sempat mencoba melihat ke dalam melalui jendela, namun benar tidak ada siapapun di dalam rumahnya. Segera ia masuk ke dalam rumahnya dan kemudian seseorang mengenakan jubah hitam dan penutup kepala hitam tengah berdiri di belakang Pak Badri. Parasnya nampak seperti wanita. Ia mengikuti langkah-langkah Pak Badri, ikut masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pisau. Pak Badri pergi menuju dapur untuk mengambil minum, dan benar saja seseorang di belakangnya mengikuti Pak Badri sambil menyiapkan pisau di belakang punggungnya. Pak Badri belum menyadari keberadaan seseorang yang terlihat seperti wanita tersebut. Ia terus meneguk air karena sangat-sangat haus. Dan kemudian, Pak Badri meletakkan gelasnya di meja dan berbalik. Dan jelep! Dan kemudian seseorang yang sedari tadi membututi Pak Badri menusuk Pak Badri. "Mati kau Badri!" lirik dia. Pak Badri menahan sakit di perutnya, sedangkan wanita itu terus menusuk perut Pak Badri. Kamu, ucap Pak Badri dengan mata melotot. Wanita tersebut kemudian mencabut pisau di perut Pak Badri. Pak Badri ambruk, perutnya terus mengucurkan darah, diikuti mulutnya yang perlahan mengeluarkan banyak darah. Wanita tersebut kemudian mendekat ke arah Pak Badri sambil mengelap darah Pak Badri yang menempel pada pisau. Ia membersihkannya dan kemudian menggesekkannya ke pipi Pak Badri. "Kau pikir kamu akan menjadi pahlawan?" ucap wanita itu. Kenapa kamu lakukan ini semua?" bentak Pak Badri. "Karena mereka telah merenggut kebahagiaanku," balas wanita tersebut. Kemudian wanita itu mengangkat pisau tersebut dengan kedua tangannya dan kemudian cerat. Ia menusukkan pisau tersebut ke kepala Pak Badri dan darah kembali keluar dari kepala Pak Badri. Wanita tersebut kemudian berdiri sambil tersenyum puas. Lalu ia pergi keluar dari rumah itu. Bu Fatma dan juga anak-anak kembali ke panti asuhan. Masih dengan wajah yang terisak, Dimas menggandeng Bu Fatma, takut terjadi apa-apa. Sesampainya di panti, Bu Fatma sedikit terkejut. Melihat pintu rumah terbuka lebar, Bu Fatma kemudian berlari menuju rumah. Perasaannya mulai tidak enak. "Badri?" seru Bu Fatma. Bu Fatma tidak mendengar jawaban. Ia celingak-celinguk mencari Pak Badri. "Badri!" teriak Bu Fatma. Bu Fatma kemudian berjalan menuju dapur, mengecek apakah Pak Badri ada di sana atau tidak. Dan kemudian, "Wah, Badri!" Bu Fatma histeris. Anak-anak panti sontak berlari menuju dapur dan melihat Bu Fatma yang tengah terduduk histeris. Semuanya sontak histeris melihat darah yang begitu banyak
dan Pak Badri yang pucat dengan penuh luka tusuk. Bu Fatma sangat histeris dan kemudian lemas dan bruk, Bu Fatma pingsan. Dimas dan Reza dengan sigap menahan tubuh Bu Fatma dan keduanya bersama-sama membawa tubuh Bu Fatma yang lemas ke sofa. "Bapak," teriak Asmara yang baru datang. Asmara menghampiri Pak Badri yang terkapar lemas dan memeluknya dengan erat. "Bapak, bangun Pak. Pak, bangun," ucap Asmara sambil menangis. Semua anak panti tidak tega melihatnya. Semua anak panti terharu, tapi mereka juga ngeri melihat ini semua. Bayangkan saja di umur mereka yang belum terlalu dewasa, mereka hampir belakangan ini disuguhkan dengan pemandangan yang mengerikan. Asmara terus menangis sambil terus memeluk Pak Badri dalam dekapannya. Anak-anak panti berlindung di balik tubuh April. Agaknya mereka sedikit ngeri melihat darah Pak Badri yang bercucuran kemana-mana. Asmara kemudian mencium kening bapaknya dan berharap bapaknya akan bangun. Namun sepertinya Pak Badri sudah meninggalkan Asmara untuk selama-lamanya. April mencoba mendekat ke arah Asmara, mencoba menenangkan Asmara. "Kak," lirik April pelan. Asmara menengok ke arah April sesaat dan kembali menatap wajah bapaknya yang penuh darah. Asmara terus menangis, tidak bisa membayangkan dua orang mati 2 hari berturut-turut. "Shh, anak-anak," lirik Bu Andin dengan pelan. Anak-anak menoleh ke arah Bu Andin. "Biarkan ke Asmara sendiri, ayo ikut ibu," ajak Bu Andin. Anak-anak kemudian menuruti perintah Bu Andin. Agaknya memang benar ke Asmara mungkin butuh waktu untuk menyadari semua hal itu. Rupanya panti asuhan saat ini bukan lagi tempat asuhan. Keadaan saat ini tidak seperti dulu yang hangat dan damai, namun penuh dengan kengerian dan juga peristiwa berdarah. Warga desa mengerumuni panti asuhan, mereka sama-sama membantu Bu Fatma, dan yang lainnya mengurusi jenazah Pak Badri. Asmara yang masih bersedih ditemani oleh Bu Andin yang mencoba menguatkannya. Sementara itu Bu Fatma ia terbaring lemah di atas ranjangnya dan ditemani oleh April. Suasana duka yang berturut-turut menyelimuti panti asuhan membuat sebagian warga desa sedikit curiga. Pasalnya kematian mereka jelas-jelas bukan karena penyakit ataupun faktor lainnya, melainkan mereka dibunuh bahkan diguna-guna. Pak Darto selaku kepala desa meminta anak-anak panti agar ia dipertemukan dengan Bu Fatma. Ditemani rekannya Karyo Cicit dari tetua desa ini. Tok tok tok. Pak Darto mengetuk pintu kamar Bu Fatma dan kemudian April membukanya. "Bisa bicara dengan Bu Fatma?" "Silakan," balas April. April membuka pintu dan mempersilahkan Pak Darto dan juga Karyo masuk. Terlihat Bu Fatma yang terduduk lemas merebahkan badannya di sebuah bantal. "Bu," ucap Pak Darto dengan pelan. Bu Fatma menoleh ke arah Pak Darto dan kemudian menoleh ke arah Karyo secara bergantian. "Kami di sini ingin tahu sebenarnya dengan apa yang terjadi di panti asuhan ini," sambung Pak Darto. Bu Fatma yang mendengarnya sempat menoleh ke arah April dan memberikan kode untuk menyuruh April keluar. April yang melihatnya hanya mengangguk kemudian keluar dan menutup pintu. "Silakan duduk Pak," ucap Bu Fatma pelan. Pak Darto kemudian mengambil kursi dan duduk di atasnya. Sementara itu Karyo enggan untuk duduk dan tetap berdiri. "Saya sendiri juga tidak tahu Pak," sambung Bu Fatma. Pak Darto dan Karyo sontak sedikit terkejut mendengar ucapan Bu Fatma. "Bagaimana Ibu bisa tidak tahu? Jelas-jelas Ibu ini adalah pemilik panti asuhan ini. Bagaimana mungkin Ibu bisa tidak tahu?" tanya Pak Darto. Bu Fatma mulai merasa sedih. Ia sedikit ragu untuk melanjutkan ceritanya. 2 hari sebelum ini, anak panti saya namanya Riri tiba-tiba mengeluarkan ular dari mulutnya, jawab Bu Fatma. Pak Darto dan Karyo mulai membelalakan matanya. Ekspresi mereka terlihat seperti menunggu kelanjutan penjelasan Bu Fatma. Tapi beruntungnya dia masih selamat. Dan setelah itu esoknya, anak saya Sania
melukai dirinya sendiri dan mengeluarkan banyak sekali serangga dari tubuhnya, sambung Bu Fatma. Wajah Pak Darto dan juga Karyo mulai berubah. Sepertinya mereka tahu apa yang terjadi di panti asuhan ini. Dan saat kami pulang dari pemakaman, kami sudah disambut dengan Badri yang tergeletak di lantai dengan pisau yang menancap di perutnya, ucap Bu Fatma. Bu Fatma mulai menangis. Ia tidak kuasa menahan air matanya. Ia takut sekaligus bingung. Pak Darto kemudian membisikkan sesuatu kepada Karyo, dan setelah itu Karyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Bu Fatma, ucap Pak Darto. Bu Fatma menyeka air matanya dan kemudian menoleh ke arah Pak Darto. Rupanya sejarah kelam desa ini agaknya terulang kembali, sambung Pak Darto. Bu Fatma sontak bingung. Sejarah desa apa yang dimaksud oleh Pak Darto? Apa maksud Bapak? Tanya Bu Fatma. Pak Darto sesaat menoleh ke arah Karyo dan kemudian kembali menoleh ke arah Bu Fatma. Panti asuhan ini sepertinya diteluh, Bu, jawab Darto. Bu Fatma sontak kaget. Ia kemudian bangun dari posisi menyandarnya dan menatap Pak Darto dengan tatapan serius. Tidak mungkin panti asuhan ini diteluh. Memangnya apa kaitannya sejarah desa ini dengan kejadian di panti asuhan saya? Ucap Bu Fatma dengan nada sedikit tinggi. Bu, saya mohon, Ibu sabar. Memang ini tidak masuk akal, tapi ini nyata, Bu, seru Pak Darto. Desa ini dulunya adalah desa yang makmur, damai, dan juga sejahtera. Semua orang yang hidup di sini itu ya hidup bahagia. Namun tiba-tiba semua orang di desa ini benar-benar menderita. Semua petani gagal panen. Satu persatu orang di desa ini mati kelaparan. Penyakit aneh mulai berterbaran. Semuanya seketika berubah, jelas Pak Darto. Bu Fatma nampak fokus menyimak penjelasan Pak Darto. Akhirnya orang-orang di desa ini memutuskan untuk menyembah musuh umat manusia, yaitu setan. Setiap hari orang-orang di desa ini melakukan ritual pemujaan kepada setan itu. Hingga akhirnya setan memberikan apa yang orang desa inginkan. Desa ini seketika kembali makmur, hasil panen yang berlimpah ruah. Semua penyakit di desa ini lenyap seketika. Dan seketika mereka pun memutuskan untuk kembali berdoa kepada Tuhan dan lupa dengan setan yang orang-orang desa ini sembah sebelumnya, sambung Mbak Darto. Setan pun akhirnya geram dengan perlakuan orang-orang desa terhadapnya. Kemudian setan itu mengirimkan kutukan kepada mereka, dan akhirnya orang-orang di desa ini kembali sengsara. Satu persatu dari mereka mati, dan setelah itu mereka mencoba untuk mencari cara untuk menghindari kutukan tersebut, dan akhirnya orang-orang di desa ini menemukan caranya. Mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah keluarganya yang telah mati karena kutukan, supaya setan mengira bahwa rumah tersebut telah menerima kutukannya, sambung Pak Darto. Bu Fatma sedikit membelalak. Ia sedikit tidak percaya dengan apa yang Pak Darto katakan. Bapak mengatakan bahwa pintu desa ini semuanya merah, kan? Tanya Bu Fatma. Saya ingin tahu kenapa pintu rumah Badri ini tidak dicat merah olehnya, sambung Bu Fatma. Perkara itu saya juga kurang tahu. Yang jelas Badri mengganti pintu tersebut sebelum membawa ibu dan juga anak-anak panti ke rumahnya, jawab Pak Darto. Tidak mungkin Pak Badri melakukan itu, ucap Bu Fatma. Tidak mungkin bagaimana? Kami semua di desa ini sempat melarangnya, namun ia tetap bersikuku untuk mengganti pintu rumahnya itu, jelas Pak Darto. Pak, saya ini kenal dekat dengan Pak Badri. Ya kan tidak mungkin. Badri ini membiarkan anak-anak dan juga rumahnya terkena kutukan setan tersebut, ucap Bu Fatma sedikit geram. Bu, saya dan juga Badri adalah sahabat sejak kecil. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak kecuali ia diperintah, ucap Pak Darto. Betul Bu, Badri tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kecuali ia diperintah atau... Potong Karyo. Bu Fatma menatap Karyo dengan tatapan serius dan sedikit mengintimidasi. Diancam, sambung Karyo. Bu Fatma sontak terkejut. Kata-kata singkat yang dilontarkan oleh Karyo seperti mewakili sebagian jawaban misteri ini. Jadi maksud kalian berdua ini, Badri diancam supaya ia mengganti pintu rumahnya, supaya ia terkena kutukan ini,
Tanya Bu Fatma. Menurut saya begitu, tapi yang jelas, bersama-sama kita akan mencari tahu kebenaran dari kejadian ini. Saya permisi, sambung Pak Darto seraya meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma termenung, ia seperti ditampar oleh penjelasan Pak Darto dan Karyo. Sekarang ia tahu, dia harus bagaimana. Bu Fatma harus melindungi anak-anak. Ceklek. Seseorang membuka pintu secara tiba-tiba dan, "Bu, Arzi hilang, Bu." "Loh, bagaimana bisa?" bentak Bu Fatma kepada Bu Andin. "Saya juga tidak tahu, Bu. Saya sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu juga," jelas Bu Fatma. "Bagaimana denganmu, April? Apa kamu melihat Arzi?" tanya Bu Fatma kepada April. "Sudah, Bu, tapi saya tidak melihatnya," jawab April. Bu Fatma memegang kepalanya, kemudian melihat sekeliling. "Coba kalian cari di sekitar rumah, dan juga Dimas, Reza, dan Andi. Kalian cari di depan sana," perintah Bu Fatma. Dimas dan juga Reza dan juga Andi kemudian mengangguk, dan setelah itu mereka bertiga pergi mencari Arzi. Sementara yang lainnya mencari Arzi di sekitaran rumah. "Ya ampun, Arzi, kamu di mana, Nak?" lirik Bu Fatma dengan pelan. Kemudian Bu Fatma memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di sebelah Asmara. "Bu, bagaimana? Arzi ketemu?" tanya Asmara. Sudah, itu bukan urusan kamu. Kamu istirahat saja dulu. Kamu sudah makan?" jawab Bu Fatma mengalihkan pembicaraan. "Belum, Bu," ucap Asmara pelan. "Ya sudah, ayo kita makan dulu. Kamu perlu tenaga supaya tidak sakit ya," seru Bu Fatma. Bu Fatma kemudian membawa Asmara ke dapur dan membuatkan makanan untuk Asmara. Nampaknya Bu Fatma kini tahu tentang apa yang terjadi di rumahnya, dan ia tahu harus berbuat apa. "Kami sudah menelusuri sekitar rumah Ibu, namun kami tidak menemukan jejak anak Ibu dimanapun," ucap seorang polisi. Bu Fatma menggigit jarinya. Ia sedikit bingung akan hal ini. Kemana sebenarnya Arzi menghilang? Tunggu sebentar, Pak," ucap Bu Fatma. Bu Fatma pergi dari hadapan polisi tersebut dan berjalan menuju rumahnya. Kemudian Bu Fatma menghampiri Kiki dan juga Sandi yang tidak lain adalah temannya Arzi. "Kiki, Sandi, ikut Ibu sebentar," panggil Bu Fatma. Sandi dan juga Kiki lantas menghampiri Bu Fatma, dan Bu Fatma membawa mereka keluar rumah untuk menemui kedua polisi tadi. Bu Fatma membawa mereka ke hadapan polisi untuk dimintai keterangan. Siapa tahu Kiki dan juga Sandi tahu jejak terakhir Arzi. Sandi, Kiki, kalian terakhir melihat Arzi di mana?" tanya Bu Fatma. Kiki dan juga Sandi menatap Bu Fatma sesaat dan kemudian keduanya saling menatap muka. "Kemarin aku sama Sandi terakhir lihat Arzi di bawah sama perempuan," ucap Kiki. Polisi yang mendengarnya langsung mengeluarkan sebuah catatan dan menulis apa yang dikatakan oleh Kiki. "Sama perempuan? Siapa itu, Nak?" tanya Bu Fatma. "Nggak tahu, Bu. Aku sama Sandi takut. Dia tinggi, Bu. Pakai baju hitam dan pakai kerudung hitam juga," jawab Kiki. Polisi terus mencatat kata-kata Kiki sambil sesekali melihat gerak-gerik Kiki dan juga Sandi. Arzi dibawa kemana sama perempuan itu?" tanya Bu Fatma lagi. "Nggak tahu, tapi waktu itu aku sempat lihat kalau Arzi dibawa ke desa, Bu," jawab Kiki. Bu Fatma kemudian menoleh ke arah kedua polisi tersebut sambil menunjukkan wajah yang sedikit ketakutan. "Bagaimana, Pak? Saya juga tidak tahu, karena memang kejadian di rumah saya ini begitu aneh. Saya minta tolong kepada kedua bapak ini. Tolong bantu saya ya dan juga anak-anak, Pak," ucap Bu Fatma. "Tenang, Bu. Kami dari pihak kepolisian akan selalu menyelidiki kasus ini dengan baik. Dan sepertinya pelaku yang menculik anak Anda dan juga membunuh saudara Badri adalah orang yang sama." Dan ucap polisi tersebut menggantung. "Bisa kami simpulkan kemungkinan pelakunya ya mungkin adalah orang yang ada di panti asuhan ini," sambung polisi tersebut. Bu Fatma ya sontak terlocak kaget dan juga terkejut. Bagaimana bisa polisi menyimpulkan hal tersebut?
Memangnya siapa yang berani melakukan hal keji seperti ini? Jadi maksud Bapak pelaku dari kejadian ini adalah salah satu dari kami? Iya Bu, sepertinya begitu. Tapi itu belum pasti, kami akan lakukan penyelidikan dulu. Dan itu akan kami selidiki lebih lanjut, jawab polisi tersebut. Baiklah Bu, kalau begitu kami permisi dulu. Kalau ada hal yang menurut Ibu mencurigakan, segera hubungi kami, sambung polisi tersebut dan kemudian meninggalkan Bu Fatma, Sandi, dan Kiki. Bu Fatma menatap kepergian kedua polisi tersebut. Setelah agak jauh polisi tersebut pergi, kemudian Bu Fatma membawa Sandi dan juga Kiki masuk ke dalam rumah. Ayo masuk, ucap Bu Fatma. Dimas berusaha kemudian membuka pintu merah di depannya. Ia kembali berada di dalam kegelapan yang kosong, sunyi, dan sepi. Kabut asap dan juga cahaya yang remang-remang mengisi kekosongan kala itu. Dimas terus berusaha membuka pintu merah tersebut, namun agaknya pintu tersebut dikunci. Dimas kemudian berjalan di tengah-tengah lorong yang gelap, sunyi, dan juga gelap gulita sekali. Itulah yang Dimas rasakan saat ini. Sambil sesekali tangannya menyentuh tembok lorong tersebut, Dimas mencoba menelaah tempat apa ini sebenarnya. Dimas kemudian melihat pintu merah di depannya dan perlahan pintu tersebut terbuka. Dan alangkah terkejutnya Dimas ketika pintu tersebut terbuka. Ia melihat Sania, Pak Badri, dan Arsi dengan wajah hancur berdiri di sana. Pak Badri, Sania, Arsi, panggil Dimas. Sania, Pak Badri, dan Arsi hanya diam saja di sana sambil menatap Dimas yang tengah berdiri. Dimas yang mulai ketakutan. Ia kemudian berbalik dan berusaha kabur dari tempat itu. Dimas, teriak Pak Badri, Sania, dan Arsi bersamaan. Dimas menutup telinganya seketika. Sebuah suara yang mendengung menusuk telinganya. Dan kemudian, wush, angin besar menerpa Dimas. Dimas berusaha menahan tubuhnya agar tidak terbawa oleh kencangnya angin. Dimas kemudian mencoba duduk supaya ia tidak terhempas oleh angin itu. Dimas, panggil Pak Badri, Sania, dan Arsi. Dimas kemudian terus menutup telinganya. Ia merasa suara tersebut mengganggunya. Suara dengung itu seperti pisau yang menusuk telinganya. Suara tersebut sangatlah bising di telinganya, ditambah suara hembusan angin yang terus-menerus mencoba menerpa Dimas. Dimas, panggil mereka lagi. Dimas, Dimas, Dimas. Wah, berhenti, teriak Dimas. Setelah Dimas berteriak, semuanya menjadi sunyi. Angin kencang yang menerpanya seketika menghilang. Dimas kemudian membuka tangannya dari telinganya dan perlahan ia berdiri. Suara Pak Badri, Sania, dan Arzi yang memanggil kini tidak terdengar lagi. Dimas sedikit penasaran dengan kondisi di belakangnya. Ia kemudian membalikkan badannya dan mati. Sosok menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapan Dimas. Sontak ya Dimas terbangun. Dan lagi-lagi ia mimpi yang sangat buruk. Entah yang keberapa kali mimpi ini terjadi pada Dimas. Rasanya mimpi ini seperti menghantuinya setiap malam. Dimas berusaha mengatur nafasnya. Tubuhnya berkeringat, wajahnya pucat, dan kepalanya terasa sangat pening. Dimas mencoba menenangkan diri. Ia memijat kepalanya secara perlahan, namun tiba-tiba, Dimas, suara parau kembali memanggilnya. Dimas yang sadar sontak mencari keberadaan suara tersebut. Ia menoleh ke kanan, ke kiri mencari tahu asal-muasal suara itu. Dimas, suara tersebut kembali terdengar. Dimas sontak bingung. Ia kemudian melihat kedua temannya dan Dimas terkejut karena Reza dan juga Andi tidak ada di atas ranjang mereka. Reza, Andi, kalian di mana? Panggil Dimas. Dimas menunggu sebentar namun tidak ada jawaban dari keduanya. Dimas kemudian mencoba bangkit namun Dimas, suara tersebut kembali terdengar. Dimas kembali celingak-celinguk mencari asal-muasal suara tersebut. Kemudian Dimas mencoba menoleh ke atas dan hasilnya tidak ada apa-apa di sana. Dimas, suara itu kembali terdengar lagi dan lagi. Dan Dimas mulai membelalakan matanya. Nampaknya ia tahu
dari mana asal suara tersebut. Dimas kemudian mulai membungkukkan badannya dan kemudian bergerak menuju samping ranjangnya. Kepalanya sedikit demi sedikit maju dan kemudian melihat ke arah di bawah ranjangnya. Dan lagi-lagi di bawah ranjangnya tidak ada apa-apa. Saat Dimas ingin bangkit, tubuhnya tiba-tiba tersungkur dan itu membuatnya terlungkup di samping ranjangnya. Dimas berusaha bangkit. Ia sedikit meringis karena pipinya sedikit sakit karena benturan itu. Namun saat ia bangkit, tiba-tiba tubuhnya kaku, lehernya tercekik, tubuhnya perlahan bangkit namun masih dengan kondisi terlungkup. Rintih Dimas, lehernya seperti dicekik oleh jeratan rambut. Ia terus memegangi lehernya, rasa sakit yang amat menyakitkan terasa olehnya. Tubuhnya semakin lama semakin naik dan kini posisinya setengah berdiri. Tolong, rintih Dimas. Ya tidak ada yang mendengarnya, suaranya begitu pelan. Dimas kini mulai kehabisan nafas, tubuhnya mulai pucat, tubuhnya kembali berkeringat. Hampir beberapa menit ia tercekik, namun tiba-tiba cekikan di lehernya mulai mereda. Dimas kembali mendapatkan nafas, tubuhnya kembali dalam keadaan normal, walaupun posisi tubuhnya masih sedikit melayang. Dan setelah itu, seketika kondisi sunyi seperti menyelimutinya, Dimas kemudian membelalakan matanya dan berusaha melihat sekitar. Serat. Seketika sayatan besar menyayat punggung Dimas dan merobek pakaiannya. Dimas sontak berteriak, namun teriakannya malam itu seperti tidak didengar oleh siapapun itu. Serat. Dimas kembali berteriak. Kini dua sayatan yang besar melukai punggungnya. Darah mulai mengucur dari punggung Dimas dan rasa perih mulai mendekapi tubuhnya. Serat. Satu sayatan lagi kembali melukai punggung Dimas dan kemudian serat. Sayatan tersebut berpindah dan melukai wajah bagian kirinya dan membuat bola matanya lepas dari tempatnya. Dan setelah itu tubuhnya ambruk. Dimas kemudian mengerang kesakitan. Punggungnya dipenuhi darah, mata bagian kirinya tertutup dengan darah mengalir keluar. Dimas mencoba merayap layaknya seekor cicak yang tengah sekarat. Ia berusaha keluar dari kamarnya dengan tubuh dan wajah yang dipenuhi oleh darah. Dimas kemudian mendekati pintu dan saat ia berusaha menggapai gagang pintu dengan tangan kirinya, serat. Tangan kirinya disayat hingga lepas dari lengan Dimas. Dimas kembali mencoba membuka pintu dan kini hanya tangan kanannya lah yang ia harapkan. Dengan sekuat tenaga Dimas mencoba membuka pintu tersebut. Dan ceklek, ia berhasil. Kemudian Dimas merangkak keluar dari kamarnya dan berteriak, "Tolong, tolong." Baiklah, nampaknya sosok di belakang peserta semakin terlihat dengan jelas. Suara dari televisi malam itu memenuhi ruangan. Reza dan juga Andi yang kesulitan tidur sepakat untuk menonton acara uji nyali malam itu. Mereka berdua menyaksikan acara tersebut dengan sangat fokus tanpa sedikit pun kantuk di mata mereka. Mana sih hantunya? Orang gak kelihatan gini, ucap Reza. Andi yang mendengar perkataan Reza sontak menoleh ke arah Reza. Reza yang menyadari hal itu pun ia juga menoleh ke arah Andi. Hingga akhirnya keduanya pun saling bertatap muka. Kenapa? Tidak terlihat kan? Tanya Reza. Apa kau sudah rabun? Tidakkah kau lihat di belakang peserta itu sosok berbaju putih tengah berdiri? Jawab Andi. Oh iya, itu pasti stuntman atau orang yang dibayar untuk berpura-pura jadi hantu. Ya mungkin, tapi daripada kita menonton acara dewasa lebih baik kita melihat ini saja, ucap Andi. Reza kemudian menoleh ke arah Andi. Kemudian tanpa aba-aba Reza mengambil remote TV di depannya dan kemudian mengganti saluran TV-nya. Kamu mau apa? Tanya Andi. Reza tidak menghiraukan Andi. Ia terus mengganti salurannya tersebut. Oke, untuk Om Irwan, ada salam nih dari Mbak Ismi. Katanya, kapan nih mau bertemu lagi seperti malam minggu bulan lalu? Dan diajakin makan bareng di restoran bintang 5.
Terus nginep berdua di hotel bintang 5 juga. Andi sontak memukul kepala Reza dengan bantal yang dipegangnya dan mengambil alih remote TV tersebut dan kemudian mengganti salurannya. Anak bodoh, seharusnya kau berpikir 2 kali sebelum melakukan hal itu, gerutu Andi. Hei, kau tidak lihatkah wanita tadi sangat seksi? Canda Reza. Andi tidak menghiraukan candaan Reza. Ya, memang benar apa yang Andi katakan. Ia takut kalau tiba-tiba Bu Andin melihat apa yang mereka lihat. Andi kemudian mengganti saluran TV itu ke saluran TV sebelumnya, di mana ia dan juga Reza melihat acara uji nyali. Bisa kita lihat pemirsa, sebuah bayangan mendekat ke arah peserta. Lihat-lihat, dia semakin dekat dan dekat. Suara dari TV begitu keras, bahkan sampai sedikit menggema. Namun saat mereka fokus menonton acara tersebut, tiba-tiba, tolong, tolong. Perban mulai menyelimuti wajah Dimas. Bukan hanya wajahnya, tangan dan juga badannya juga dibalut dengan perban. Bu Andin yang melihat kondisi Dimas sedikit cemas, sedangkan Bu Fatma berada di luar bersama 2 polisi yang kemarin datang ke rumahnya. Sabar ya Dim, nanti kita akan lolos dari semua ini kok, ucap Bu Andin. Dimas hanya tersenyum dan kemudian menoleh ke arah teman-temannya yang tengah duduk menatapnya. Terima kasih semuanya, ucap Dimas pelan. Nggak usah berterima kasih segala, kita ini sudah jadi keluarga jadi memang harus saling tolong-menolong, ucap April. Nah betul, sahut Reza. Kamu siapa? Tidak usah ikut campur, balas April. Ya kamu yang siapa? Aku berbicara dengan Dimas bukan denganmu, bentak Reza. Aku juga senang berbicara dengannya, kenapa kamu tiba-tiba ikut menyaut? Sinis April. Kamu ini sehari tidak bisa diam kamu ini tanpa memberi komentar. Dasar perempuan aneh, gerutu Reza. Apa kamu bilang? Perempuan aneh? Sadar kamu ini. Sudah. Kalian ini tiap hari berantem terus. Nanti jatuh cinta lagi, canda Bu Andin. Amit-amit Bu, ucap Reza dan April dengan kompak. Cie, kompak, balas Bu Andin. Keduanya kemudian bertatap muka sejenak dan kemudian membuang muka satu sama lain. Bu Andin tersenyum melihat mereka berdua, kemudian kembali menoleh ke arah Dimas. Kamu yang sabar ya, ucap Bu Andin. Dimas kemudian tersenyum sambil sedikit mengangguk, dan kemudian dibalas dengan senyuman yang manis oleh Bu Andin. Cekrek, kita harus pindah, ucap Bu Fatma. Semua yang ada di dalam panti asuhan itu sontak menoleh ke arah Bu Fatma. Terlihat wajah Bu Fatma yang sendu sehabis menangis. Bu Andin bangkit dari posisinya dan kemudian menghampiri Bu Fatma. Ada apa sih Bu? Tanya Bu Andin sedikit berbisik. Kemudian Bu Fatma mulai menangis. Tidak kuasa ia menahan air matanya. Bu Andin yang melihatnya langsung memeluk Bu Fatma, mencoba menenangkannya. Arsi, lirik Bu Fatma. Bu Andin yang mendengar lirihan Bu Fatma mencoba memasang indera pendengarannya sebaik mungkin sambil terus mengelus punggung Bu Fatma. Mati Din, sambung Bu Fatma. Bu Andin yang mendengarnya sontak terpukul, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak percaya dengan apa yang Bu Fatma katakan, dan Bu Andin mencoba memastikannya. Bu, apa itu benar Bu? Itu tidak benar kan Bu? Tanya Bu Andin. Bu Fatma terus menangis. Ia melihat anak-anak panti asuhan yang sedang fokus menatap mereka berdua. Bu Fatma kemudian menyeka air matanya dan mengelap hidungnya, dan kemudian kembali menghadap Bu Andin. Mayatnya ditemukan di belakang rumah Badri tanpa kepala, ucap Bu Fatma. Bu Andin menggeleng-gelengkan kepalanya, matanya mulai menitikkan air mata. Ia tidak percaya dengan apa yang Bu Fatma katakan barusan. Bu Fatma kemudian beralih dari Bu Andin dan mendekat ke arah anak-anak panti. Hari ini kita akan pindah, ucap Bu Fatma. Anak-anak panti kemudian menoleh satu sama lain dan kemudian kembali menghadap ke arah Bu Fatma. Kenapa mendadak Bu? Tanya April. Semua anak panti sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk mengemasi barang-barang mereka ke dalam kotak, ada yang menaruh kardus-kardus ke atas pick up, dan ada juga yang membersihkan rumah sebelum mereka pergi.
Kamu yakin gak ikut sama kita? Kamu di sini sendiri loh, ucap Bu Andin. Asmara yang mendengarnya hanya tersenyum. Kemudian ia menoleh ke arah Bu Andin, begitupun sebaliknya. Saya lahir dan juga besar di sini, Bu, dan Bapak juga makamnya juga ada di sini. Jadi alangkah baiknya kalau saya tetap di sini sambil menjaga Bapak dan juga Sania, ucap Asmara. Bu Andin tersenyum ke arah Asmara. Ia tidak menyangka Asmara adalah anak yang baik budi pekertinya. Kamu baik, sangat baik. Saya suka dengan sikap kamu, ucap Bu Andin. Asmara hanya tersenyum, kemudian keduanya berjalan keluar rumah. Bu Andin berjalan dan juga menuruni tangga. Asmara menatap langkah Bu Andin dan kemudian menatap anak-anak yang tengah berebut tempat duduk di jok pick up itu. Sudah, tidak usah berebutan, ucap Bu Fatma. Bu Andin menghampiri Bu Fatma dan kemudian menanyakan perihal tentang Asmara. Bu, bagaimana dengan Asmara? Tanya Bu Andin. Semalam sudah ibu ajak berkali-kali, namun dia terus saja menolak dan juga bersikeras bahwa ia tidak ingin ikut, jawab Bu Fatma. Bu Andin dan juga Bu Fatma menoleh ke arah Asmara dan kemudian kembali berhadapan-hadapan. Ibu sebenarnya tidak tega meninggalkan Asmara sendirian di sini, tapi mau bagaimana lagi, ucap Bu Fatma. Lebih baik kita biarkan saja Asmara di sini, Bu, jelas Bu Andin. Bu Andin dan juga Bu Fatma kemudian masuk ke dalam mobil dan kemudian menyuruh sang sopir untuk menjalankan mobilnya. Selamat tinggal Kak Asmara, ucap anak panti asuhan serentak. Asmara tersenyum ke arah mereka sambil melambai-lambaikan tangannya. Anak-anak terus melambaikan tangannya ke arah Asmara. Begitupun sebaliknya, mata Asmara mulai berkaca-kaca. Rasanya ia belum siap menerima kesepian ini. Ia menatap mobil anak-anak panti asuhan yang semakin jauh. Mata Asmara perlahan menitikan air mata dan setelah itu, setelah mobil anak-anak panti menghilang, Asmara kembali masuk ke dalam rumahnya. Sebuah rumah kecil dengan penampilan yang tampak kuno terpampang di depan mata anak-anak panti. Mereka sedikit geli melihat pemandangan itu karena rumahnya terlihat kumuh dan kotor. Ayo masuk, ajak Bu Fatma. Anak-anak panti kemudian membawa barang-barang mereka dan kemudian mengikuti langkah Bu Fatma. Bu Fatma merogoh sakunya, kemudian mengambil kunci dan membuka pintu rumahnya. Nampak debu beterbangan keluar membuat hidung siapa saja pasti akan terganggu. Anak-anak panti menutup hidung mereka dan ada juga yang terbatuk-batuk. Bantu ibu bersih-bersih ya, ucap Bu Fatma dengan nada yang riang. Ya, ketika Bu Fatma mengeluarkan nada dan juga senyumannya, siapapun akan bahagia. Itulah kelebihan Bu Fatma. Dia bisa menghipnotis orang dengan senyumannya. Anak-anak panti perlahan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian mereka membagi tugas. Ada yang menyapu, mengepel, dan membersihkan jendela. Keceriaan, kebahagiaan, dan tawa kembali mengisi panti asuhan tersebut. Kehangatan yang sempat hilang juga kembali, dan bersama-sama mereka mengubah rumah kecil itu menjadi sebuah istana yang tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Anak-anak, waktunya makan siang, panggil Bu Andin. Anak-anak sontak berlari, terkecuali Dimas yang harus didorong oleh Reza. Ya, dia baru saja dirawat, tidak mungkin ia langsung berjalan. Anak-anak mulai menduduki bangku masing-masing dan mengambil piring secara berebutan. Tidak usah berebutan, ucap Bu Fatma. Namun tetap saja anak-anak tetap berebutan untuk mengambil piring, nasi hingga lauk. Kemudian semuanya larut dalam makanan mereka masing-masing. Bu Fatma yang melihat pemandangan itu mulai menyunggingkan senyumnya. Dia tidak pernah menyangka di saat yang tidak terduga ia masih bisa melihat keceriaan anak-anak lagi. Reza kemudian berjalan menuju dapur di rumah barunya. Ia sangat haus dan karena itulah ia ke dapur untuk mengambil air minum. Ia mengambil gelas dan kemudian menuangkan air dari sebuah teko. Saat Reza ingin meminumnya, ia mendengar sebuah desiran suara. Mati. Suara itu begitu jelas terdengar di telinganya. Kemudian ia membalikkan badannya untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Tidak ada apa-apa. Ya, memang benar tidak ada apa-apa di belakang Reza. Reza kemudian kembali berbalik dan saat ingin meminum air di gelasnya. Mati. Suara itu terdengar lagi.
Reza sontak membalikan badannya untuk melihat pemilik suara tersebut. Dan lagi-lagi, ia seperti dibodohi oleh instingnya. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Reza meneguk air yang ada di gelasnya itu karena ia benar-benar haus. Ia meneguk habis air yang ada di gelasnya itu dengan sangat cepat, kemudian tak! Ia menaruh gelasnya dengan kasar, kemudian mengelap bibirnya yang sedikit basah. Ah, ucap Reza lega. Dan setelah itu, tiba-tiba tubuh Reza menjadi kaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, kaki dan juga tangannya seperti diikat. Aduh, kenapa ini? Ucap Reza bingung. Reza kemudian terus berusaha menggerakkan tubuhnya, namun hasilnya sia-sia. Tubuhnya seperti dililit oleh kawat. Aduh, kenapa sih ini? Gerutunya. Hampir beberapa menit ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tidak kunjung ada hasil. Hingga akhirnya ia mencoba melompat. Brak! Ia terjatuh, kini posisinya seperti ulat yang akan berjalan untuk mencari makanan. Reza berusaha menggeliat namun tetap tubuhnya masih saja terlilit. Tolong, tolong, teriak Reza. Reza berusaha meminta tolong, tidak ada satupun yang menolongnya, mungkin tidak dengar. Reza menggeliat, ia berusaha melepaskan cengkeraman misterius ini. Ia takut akan terjadi apa-apa. Dan saat ia akan menggeliat, tubuhnya terangkat. Lilitan di tubuhnya semakin kuat, bahkan sampai membekas di lengan dan kakinya. Reza gak bisa napas, ia panik sekaligus takut. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa ini bisa terjadi? Awalnya lilitan tubuhnya hanya semakin mengencang saja. Namun lama-kelamaan Reza mulai merasakan panas yang amat sangat dari lilitan tubuhnya itu. Tubuhnya mulai mengeluarkan bercak-bercak keunguan dan sedikit luka. Ah, panas, panas, teriak Reza. Reza bingung. Seketika lilitan di tubuhnya terasa begitu panas seperti kawat yang tengah dibakar dan kemudian dililitkan di tubuhnya. Ah, Reza terus saja berteriak, berharap ada yang menolongnya. Namun apa daya, nampaknya saat itu panti asuhan sedang kosong. Reza kesakitan, tubuhnya kini mulai mengeluarkan luka bakar yang mengerikan. Ia berusaha melepaskan lilitan itu, namun ia tidak bisa melihat apa yang sedang melilitnya. Tubuh Reza kemudian terjatuh. Reza berusaha untuk keluar dari panti asuhan itu dan berharap ada yang menolongnya. Buk, buk, suara benturan tubuh Reza dan lantai. Reza terus saja mengerang hingga pada akhirnya cerat, pembuluh darah di kakinya mulai pecah dan darah pun mulai keluar melalui luka bakar yang tercipta akibat lilitan gaib itu. Cerat, kembali pecah. Kini lengan Reza yang mengeluarkan darah. Reza berusaha bertahan, ia terus menggerakkan tubuhnya yang penuh dengan darah dan luka bakar itu. Reza mengerang, ia sudah tidak kuasa menahan rasa sakit di tubuhnya, dan akhirnya ia tidak sadarkan diri. Bu Fatma berjalan menuju rumah barunya. Tubuhnya lelah sehingga ia memutuskan untuk tidur siang kala itu. Perlahan Bu Fatma membuka pintu rumahnya dan astaga, Reza, teriak Bu Fatma. Bu Fatma sontak terkejut, ia mendekati Reza sambil menguncang-uncangkan tubuh Reza. Ya ampun, Andin, Andin, teriak Bu Fatma, namun tidak ada jawaban. Panti asuhan benar-benar kosong saat itu, dan itu hanya ada Reza yang menjaganya. Maka dari itu Reza tidak ada yang menolongnya. Ya ampun Reza, bangun nak, ucap Bu Fatma panik sambil terus mengguncang-guncangkan tubuh Reza. Bu Adin dan juga anak-anak lain berlari menghampiri Bu Fatma. Wajah mereka panik dan ketakutan. Bu, bagaimana Bu kondisinya Reza Bu? Tanya Bu Andin panik. Bu Andin menatap Bu Fatma dengan tatapan yang sedikit sedih dan kemudian menatap anak-anak. Reza baik-baik saja, ucap Bu Fatma. Bu Andin yang mendengarnya langsung bernafas lega. Ia kemudian memegangi kepalanya karena ia benar-benar panik.
Tetapi setelah mendengar kabar bahwa Reza baik-baik saja, ia sangatlah lega. "Sekarang di mana Reza, Bu?" tanya Bu Andin. Bu Fatma melirikan matanya ke pintu di sebelahnya. Bu Fatma yang melihatnya segera ingin masuk ke dalam ruangan tersebut, namun Bu Fatma menahannya. "Dokter melarang kita masuk," ucap Bu Fatma dengan singkat. Bu Andin menoleh ke arah Bu Fatma dan kemudian duduk di sebuah bangku. Anak-anak yang melihatnya langsung duduk dengan April mendorong Dimas. Semuanya menunggu hampir 1 jaman, dan setelah itu seorang dokter mengenakan pakaian serba putih keluar dari ruangan itu. "Dengan keluarga saudara Reza?" tanya dokter tersebut. Bu Fatma yang tadinya duduk sontak berdiri dan mendekati dokter tersebut. "Iya, saya sendiri, Dok. Bagaimana kondisi Reza?" tanya Bu Fatma. Dokter itu kemudian mencopot maskernya dan menghela nafasnya. "Kondisinya cukup parah, Bu. Beruntung dia tidak terlambat dibawa kemari. Jika tidak, mungkin nyawanya bisa menjadi ancaman," ucap dokter itu. Bu Fatma mulai cemas. Lagi-lagi kondisi ini terulang lagi. Padahal ia baru saja pindah bersama dengan yang lainnya, namun peristiwa ini terjadi lagi dan lagi. "Saya berharap Reza dijaga baik-baik, Bu. Dia butuh istirahat, minimal sampai waktu kontrol berikutnya. Saya permisi," ucap dokter tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma hanya termenung sambil menundukkan kepalanya dan berdiri di tengah lorong rumah sakit. Bu Andin yang melihatnya kemudian menghampiri Bu Fatma dan memegang pundak Bu Fatma pelan. "Bu," panggil Bu Andin. Bu Fatma terdiam sejenak, ia masih tidak dapat berkata-kata. "Siapa yang tega melakukan ini kepada anak-anak?" tanya Bu Fatma. Bu Andin menatap Bu Fatma. Ia tidak tega melihat ibu mertuanya susah seperti ini. "Bu, kita pulang saja ya, Bu. Lebih baik kita bicarakan ini di rumah saja," ucap Bu Andin. Bu Fatma mengangguk dan kemudian berbalik dan berjalan pulang, diikuti anak-anak panti yang lainnya. Sirine ambulan begitu nyaring terdengar. Ambulan tersebut membawa Reza yang masih tidak sadarkan diri. Terlihat di sana wajah dan juga tubuh Reza yang dibalut dengan perban dan warna pucat menghiasi tubuhnya. "Kita bawa kemana ini, Bu?" tanya salah seorang petugas ambulan. "Mari kita masuk, ikuti saya," ajak Bu Fatma. Kedua orang tersebut mengekori Bu Fatma berjalan masuk menuju kamar Reza. Anak-anak panti yang lainnya hanya menatap kedua orang tersebut membawa Reza, sambil menunjukkan wajah yang sedikit murung. "Kak Reza, gak apa-apa kan?" tanya Kiki kecil. "Gak apa-apa, Kak Reza gak apa-apa kok," jawab April. Kiki kemudian tersenyum dan menoleh ke arah Bu Andin. Terlihat wajah Bu Andin yang terlihat cemas sambil terus menatap kedua orang tersebut. Hampir 5 menit mereka di dalam, kemudian keluarlah kedua orang tersebut dari dalam rumah, sambil menunduk dan juga sedikit tersenyum melihat Bu Andin. Bu Andin kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk menemui Bu Fatma. Terlihat Bu Fatma yang sedang mengelus rambut Reza dengan wajah yang sedih. Bu Andin kemudian menghampiri Bu Fatma dengan langkah hati-hati, pelan namun pasti, dan "Bu," panggil Bu Andin. Bu Fatma menoleh, kemudian menyadari yang memanggilnya adalah Bu Andin. Ia membenarkan posisinya untuk menghadap Bu Andin. "Ada apa, Andin?" tanya Bu Fatma. Bu Andin kemudian menunduk sambil memainkan jarinya. "Uang bulanan kita hampir habis, beras dan juga yang lainnya juga mulai menipis," ucap Bu Andin. Bu Fatma yang mendengarnya sedikit terkejut, namun kemudian menutupinya dengan senyuman khasnya. "Ibu masih punya uang. Ibu pikir ya uang ibu ini cukup untuk jatah kita setahun. Lagian rumah ini juga sudah ibu lunasin untuk 2 tahun ke depan. Jadi kamu tidak usah khawatir, Andin," ucap Bu Fatma. Bu Andin kemudian mendongak dan juga menatap Bu Fatma dengan serius. "Tapi kalau gini terus, uang yang awalnya untuk setahun akan habis dengan cepat, Bu," ucap Bu Andin. Bu Fatma kemudian berdiri dengan matanya sedikit melotot. Ia menatap Bu Andin dengan pandangan serius. "Apa maksud kamu begini terus? Anak-anak tidak minta ini semua. Mereka ini diguna-guna, Andin,"
Mereka nggak melakukan ini semua mereka. Mereka ini disiksa, tegas Bu Fatma. Lalu kenapa ibu tidak pernah memanggil orang pintar untuk datang kemari? Bu Fatma yang sontak terkejut. Ia sedikit terpukul dengan pertanyaan Bu Andin. Ibu hanya diam, mengobati mereka terus-menerus, membuang-buang uang hanya untuk mengobati mereka, tanpa mencari tahu siapa dalang dibalik ini semua, sambung Bu Andin. Bu Fatma terdiam. Perkataan Bu Andin rupanya benar juga. Selama ini Bu Fatma hanya mengobati mereka tanpa mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Bu Fatma kemudian pergi meninggalkan Bu Andin sendirian dan kemudian terhenti saat Bu Fatma memegang gagang pintu. Besok panggil Pak Ustadz saja, tidak usah pakai orang pintar, itu tidak baik, ucap Bu Fatma. Bu Fatma kemudian membuka pintu dan pergi meninggalkan Bu Andin berdiri sendirian. Bu Andin meletakkan nasi di meja makan dan anak-anak menyiapkan piring mereka masing-masing di hadapannya. Kemudian Bu Andin mengambil piring dengan beberapa telur dadar di atasnya dan kemudian meletakkannya di atas meja makan. Malam ini kita hanya makan ini ya, apapun itu harus kita syukuri, ucap Bu Andin. Anak-anak hanya terdiam sambil terus memandangi telur yang diletakkan di atas meja tadi. Bu Fatma datang sambil mendorong kursi roda Dimas dan kemudian menempatkan Dimas menghadap meja makan. Setelah itu Bu Fatma mengambil piring dan menyendok nasi dan mengambil telur tanpa berbicara dengan Bu Andin. Bahkan Bu Fatma berusaha untuk tidak melihat wajah Bu Andin. Mau saya bantu Bu? Tanya Bu Andin. Nggak usah, ucap Bu Fatma singkat. Setelah itu Bu Fatma pergi dan berjalan menuju kamar Reza sambil membawa makanan dan segelas air putih di tangannya. Bu Andin hanya menatap Bu Fatma yang sedang berjalan dengan tatapan yang sedikit aneh. Dan setelah itu barulah Bu Andin membantu anak-anak mengambil makanan dan kemudian makan malam pun dimulai. Suasana sepi tergambar saat itu. Hanya suara piring yang beradu dengan sendok dan gesekan kaki anak-anak dengan lantai di bawahnya. Saat semuanya makan dan larut dalam kondisi saat itu, April merasa tidak enak badan. Ia kemudian memegangi lehernya, terasa kaku dan sedikit ngilu. Kemudian ia menghentikan aktivitas makannya dan memijat lehernya, sambil sesekali menggoyang-goyangkan lehernya itu. Namun lehernya terasa kaku, kepalanya terasa pening dan berat. Ia mencoba mengusir kondisi itu dengan memijatnya. Sejak kapan ia jadi begini? Kok kenapa tiba-tiba? Pikir April. April merasa sedikit aneh. Kepalanya terasa berat, ia gerakan. Seperti ada yang mengontrol kepala April. Saat ia ingin menyentuh sendoknya untuk kembali makan dan mencoba mengabaikan rasa aneh di sekitar leher dan kepalanya. Tiba-tiba lehernya kaku, kepalanya tidak bisa digerakkan. Bak sebatang kayu yang tengah digenggam. Tiba-tiba, brak! April membenturkan kepalanya ke meja makan. Sontak anak-anak panti itu ya terkejut dan langsung berteriak histeris. Brak! April terus membenturkan kepalanya ke meja, bahkan seperti palu yang tengah memaku sebuah paku. Darah mulai terlihat. Anak-anak mundur beberapa langkah dari meja makan sambil menatap April yang terus membenturkan kepalanya. Bu Andin melindungi anak-anak dan berteriak memanggil Bu Fatma. Bu Fatma, teriak Bu Andin. Bu Fatma tidak kunjung keluar dari kamar Reza. Dengan terpaksa Bu Andin menghampiri Bu Fatma. Sementara April terus saja membenturkan kepalanya dan semakin lama benturannya semakin keras. Anak-anak panti hanya diam menonton April yang tengah tersiksa. Mereka ingin membantu tapi mereka bingung sekaligus takut. Apa yang harus mereka lakukan? Riri kemudian mencoba menolong. Ia menghampiri April dan mencoba menahan kepalanya. Namun sayangnya Riri justru terpental dan tubuhnya kejang-kejang. Bu Fatma dan Bu Andin kemudian muncul. Bu Fatma lari menghampiri April dan Bu Andin mencoba membangunkan Riri yang kejang-kejang itu. Bu Fatma memegang kepala April
dan kemudian menjambak rambut April hingga April jatuh ke belakang. Sedangkan Riri tubuhnya tetap kejang dengan matanya berubah menjadi warna putih pucat. Tubuhnya Riri mulai memucat. Bu Andin yang melihatnya sedikit takut, hingga Bu Andin sedikit mundur dari posisinya menjauh dari Riri. "Riri," panggil Bu Andin. Krak, seketika tubuh Riri tiba-tiba melekuk dan kemudian berdiri tegap dan melayang di udara. "Mati, mati, mati. Kamu tidak bisa keluar dari kutukanku ini," teriak Riri dengan suaranya yang berat dan menyeramkan. Bu Andin sontak melotot sambil memundurkan badannya. Perlahan demi perlahan, kemudian Bu Andin bangkit dan berlari menjauh dari Riri. Namun seketika, "Ah!" teriak Riri. Bu Andin sontak terpental, seperti ada sesuatu yang menariknya. Tubuh Bu Andin menghantam tembok dengan sangat kerasnya hingga membuat Bu Andin sedikit lemas. "Andin!" teriak Bu Fatma. Hahaha. Riri tertawa sambil menatap wajah Bu Fatma. "Siapa kamu?" teriak Bu Fatma dengan berteriak. "Wah!" teriak Riri. Riri hanya berteriak sambil menutup telinganya. Bu Fatma dan juga anak-anak lainnya hanya menatap Riri yang seperti kesakitan. "Dimas, Dimas!" teriak Riri. Bu Fatma dan juga yang lainnya sontak menoleh ke arah Dimas. Ada apa dengan Dimas? Kenapa Riri menyebutkan nama Dimas dengan kondisi kesakitan? Riri terus mengerang dan kemudian tubuhnya sampai naik ke atas. Wajah Riri mendongak, warna putih di matanya mulai bercampur dengan warna hijau pucat, ditambah urat-urat yang muncul di wajah Riri. "Wah!" Riri berteriak dengan mulutnya yang melebar, membuat luka jahitan di sekitar mulutnya perlahan terbuka kembali dengan darah yang mulai mengucur dari lukanya. Brak! Riri ambruk setelah itu. Setelah ia meneriakkan nama Dimas dan berteriak yang menyebabkan luka di pipinya kembali terbuka. Bu Andin kemudian ikut ambruk dan ia terbatuk-batuk, begitu juga dengan Riri. Bu Fatma kemudian menghampiri Riri yang tengah terkapar dengan terbatuk-batuk. "Riri, kamu gak apa-apa Riri?" tanya Bu Fatma. Riri tidak menjawab pertanyaan Bu Fatma. Ia tidak dapat berkata-kata pada kala itu karena ia terus batuk dan badannya sangatlah lemas. Kemudian Bu Fatma pergi meninggalkan Riri dan menghampiri telepon. Bu Fatma menekan telepon di telepon itu dengan sangat cepat dan kemudian mendekatkan telepon ke telinganya. "Halo, cepat ke sini. Bawa kami ke desa Keti Ireng. Cepat," seru Bu Fatma. Kemudian Bu Fatma menutup telepon sambil memegang kening kepalanya. Kemudian seorang pria membawa mobil pick up berwarna biru dongker miliknya dengan kecepatan tinggi. Bu Fatma duduk di belakang sambil meletakkan kepala April di pahanya dan meletakkan kepala Riri di pundaknya sambil sesekali mengelus kepala keduanya. Reza, Dimas, dan Bu Andin berada di dalam mobil bersama seorang pria yang menyetir mobil pick up. "Awalnya gimana sih Mbak? Kok bisa sampai kayak gini?" tanya pria tersebut. Bu Andin menoleh ke arah pria tersebut dan kemudian kembali menatap ke arah depan. "Aku tidak tahu," ucap Bu Andin dengan singkat. Pria tersebut sempat melirik ke arah Bu Andin, kemudian kembali fokus menyetir sambil sesekali bersiul untuk mengusir kesepian. Anak-anak ini gak dibawa ke rumah sakit aja Mbak?" tanya pria tersebut. Bu Andin mengabaikannya dan kemudian melirik ke arah pria itu. "Ada yang mau diselesaikan dulu di desa Mas?" jawab Bu Andin dingin. "Loh, ya gimana sih? Harusnya kan ke rumah sakit dulu Mbak, baru ke desa. Sudah aku putar balik saja," balas pria tersebut. Bu Andin menoleh ke arah pria tersebut dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. "Anda nggak usah ikut-ikut, bisa nggak?" tanya Bu Andin. Pria itu sontak terdiam. Ia tidak mau lagi berbicara karena ia tahu Bu Andin bukanlah lawan bicara yang baik, apalagi di saat seperti ini yang mungkin membuatnya bingung bercampur emosi. Pria tersebut terus melajukan kendaraannya
hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah desa yang pernah anak-anak panti tinggali dan pernah mengukir sejarah kematian yang sangat mengerikan. Sandi, Kiki, ayo bangun nak, kita sudah sampai, ucap Bu Fatma sambil mengguncang-guncangkan tubuh Sandi dan Kiki. Iya, memang benar, mereka kembali ke desa asal Pak Badri, desa Getih Ireng. Mobil pick up berjalan pelan masuk ke dalam desa. Suasana sepi dan juga sunyi malam itu membuat semua yang berada di dalam pick up itu sedikit takut. Bu Fatma terus mengusap kepala April sambil sesekali meniup dan menahan darah yang keluar dari lukanya. Mobil berjalan masuk ke dalam desa hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jalan yang sedikit menurun dengan pohon-pohon cemara yang gagah menghiasi sekitaran jalan itu. Dan kemudian mereka sampai di rumah Asmara, tempat bermulanya teror ini. Bu Fatma berjalan terburu-buru untuk menemui Asmara, ditemani Bu Andin dan Andi yang mengekor di belakangnya. Bu, sabar Bu, ucap Bu Andin. Bu Fatma tidak menghiraukan Bu Andin. Ia terus berjalan dengan tergesa-gesa hingga kemudian Bu Andin menahan tangan Bu Fatma. Apa? Kamu mau mereka mati? Teriak Bu Fatma. Bu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan terlalu cepat dalam mengambil tindakan, balas Bu Andin. Bu Fatma terdiam dengan matanya yang menitikkan air mata. Andi yang berdiri di sana hanya diam, menyaksikan pertikaian itu. Bu Fatma kemudian berbalik dan mengetuk pintu rumah Asmara. Tok tok tok. Oi, Asmara, panggil Bu Fatma. Bu Fatma celingak-celinguk melihat kondisi di dalam. Tok tok tok. Bu Fatma kembali mengetuk pintu itu. Kali ini ia sedikit keras mengetuknya. Asmara, keluar kamu, teriak Bu Fatma. Bu, sabar Bu, lirik Bu Andin dengan pelan. Agak lama mereka menunggu dan akhirnya terlihat siluet bayangan Asmara yang tengah berjalan mendekat ke arah pintu. Asmara kemudian membuka pintu dan melihat wajah Bu Fatma dan Bu Andin dengan wajah yang sedikit bingung. Ada apa Bu? Tanya Asmara lugu. Wajahnya sedikit kebingungan saat ini. Bu Fatma dan juga Bu Andin terus menatapnya dengan tatapan tajam sekaligus mengintimidasi. Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya? Tanya Bu Fatma dengan nada yang sedikit tegas. Asmara sedikit bingung. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Bu Fatma. Ya saya tidak tahu Bu, maksud Ibu apa? Tanya Asmara. Setan, penyebar maut dan pintu merah di desa ini. Semua yang ada di desa ini pasti berkaitan dengan kejadian yang menimpa anak-anak, iya kan? Bentak Bu Andin. Asmara sedikit tersentak kala itu. Ia mulai paham dengan kedatangan Bu Andin dan Bu Fatma serta yang lainnya. Turunkan anak-anak dari mobil dan bawa mereka ke dalam. Ada yang harus dibicarakan, tegas Bu Fatma. Tapi bagaimana dengan April dan juga Reza Bu? Tidak kita bawa saja mereka ke... tidak usah, potong Bu Fatma tiba-tiba. Bu Andin yang mendengarnya hanya terdiam, kemudian mengikuti apa yang Bu Fatma perintahkan kepadanya. Ia membantu anak-anak turun, dibantu dengan Andi yang membantu kedua temannya, Dimas dan juga Reza turun. Pelan-pelan Dim, ucap Andi pelan. Makasih Di, balas Dimas. Andi hanya mengangguk kecil, kemudian membantu Reza untuk turun dari mobil dengan menggotongnya. Setelah itu Bu Andin menghampiri sopir mobil dan menatapnya. Kamu pulang saja, kita menginap di sini, ucap Bu Andin. Iya Mbak, balas sang sopir. Setelah semua turun, sang sopir kemudian menghidupkan kendaraannya dan melajukan mobilnya dengan pelan. Bu Andin menatap kepergian mobil tersebut yang semakin jauh dari pandangan. Dan kemudian Bu Andin masuk sambil menggiring anak-anak. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur cerita ini. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana misteri kematian anak-anak panti ini, nantinya semua akan terungkap di part yang ketiga dan sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya kalian tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini berkembang lebih baik lagi.
Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.